Terima kasih. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridho-Nya. Saya bisa hadir di sini dengan tim dari Provinsi Maluku Utara dalam keadaan sehat walafiat. Tujuan hari ini datang di sini untuk mendengar langsung curhatan dari para nelayan, ibu-ibu, apa yang mungkin ada kendala di sini atau apa yang diharapkan untuk perikanan di Halmahera Selatan pada umumnya. Izin ya Pak Bupati mendengar curhatannya. Ada yang mau menyampaikan atau bertanya? Tolong operator mic-nya. Mau pedagang boleh, nelayan boleh, ibu-ibu boleh, silakan. Langsung saya hormati Ibu Gubernur. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Gubernur terkait dengan realita yang dihadapi oleh masyarakat nelayan skala kecil dalam hal ini, nelayan dan lain-lain. Yang pertama adalah ketersediaan akses pasar, Ibu. Bulan 1, bulan 2, dan bulan 3 itu mengalami kebanjiran ikan di desa Kanamboal atau di Bacan. Nelayan-nelayan polele itu susah untuk memasarkan hasil tangkapan mereka. Mereka datang bongkar ataupun pulang melaut itu mereka tunggu 2-3 hari baru bisa memasarkan hasil tangkapan mereka. Itu berimplikasi terhadap kualitas ikan mereka, harga pun jatuh. Mungkin Ibu bisa melihat ke depan, mungkin investor bisa didatangkan ke daerah Halmahera Selatan untuk bisa menyerap seluruh sumber daya perikanan yang ada di daerah Halmahera Selatan. Dan yang kedua adalah akses terhadap BBM. Mungkin kepada nelayan-nelayan skala kecil, Ibu. Saya kemarin di Borotai daftarkan tas kecil itu hampir 80 kapal dibantu oleh salah satu industri di sana yaitu Karta Samudra. Di sini juga saya bantu di daerah Punggung dan juga saya sedang berupaya untuk berkomunikasi dengan stakeholder yang ada di sini agar bisa nelayan-nelayan kecil itu kita daftarkan pas kecilnya karena mereka mau mengakses BBM itu butuh persetujuan daripada Dinas Kelautan Perikanan, tetapi hal dasar yang harus mereka penuhi adalah dokumen mereka, sedangkan mereka tidak punya dokumen, Ibu. Itu yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Gubernur biar bisa tahu kondisi dan realitas yang terjadi di Halmahera Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sarannya sangat baik. Adik, nanti Bapak ambil nomor teleponnya ya. Jadi memang kita dalam proses memetakan semua potensi perikanan yang ada di Maluku Utara. Pertama, Pak Bupati kemarin pertemuan dengan Pak Menteri, jadi sekarang sedang dirumuskan ke depan perikanan pun ada DBH-nya 80%, mudah-mudahan kita sedang digodong. Nah, untuk itu kita harus fokus mengembangkan perikanan karena Halsel kan potensinya sangat besar ya. Saya setuju bahwa harus ada swasta yang membeli. Semua cold storage dari provinsi sedang kita petakan untuk kita kerjasama dengan pihak swasta. Kita akan bagi hasil dengan swasta. Kita punya 41 titik ya kita punya 41 cold storage dan pabrik es yang akan kita kerjasamakan dengan swasta. Halsel sendiri kurang lebih mungkin ada 3-4 titik ya. Kalau di Halsel itu sementara yang aset yang punya pemerintah ada di Panamboang, di sekarang kita di sini sama yang di sini Panamboang sama yang di Sayong itu. Sini berapa ton? Yang di sini ada 100 ton, ada 80 ton, ada. Siapa yang operasi? Untuk yang 100 ton Pak Hermanto. Cold storage di sini jalan tidak? Jalan? Harga bagus tidak? Tidak. Berapa harga tuna di sini? Hah? Morotai berapa? Morotai di sana gelondongan. Oh, sini sudah potong. Oh, sana nggak beli baby tuna. Nanti akan kita atur sesuai dengan Perdu bekerja sama dengan Pak Bupati, harga terendah, harga tertinggi supaya semua sama, memperhitungkan dengan jarak tangkap juga.
Intinya di semua titik setelah dipetakan akan ada cold storage dan pabrik es. Kemudian saya setuju dengan kata Adik tadi, harus lengkapkan dokumennya, kerjasama dengan kabupaten, provinsi, fasilitasi semua nelayan yang belum ada dokumennya untuk ada sehingga bisa akses kepada BBM subsidi nelayan. Semua titik yang belum ada SPBUN-nya diusulkan. Kemarin saya sudah diskusi dengan Kementerian Perikanan akan dibantu. Saya juga sudah berkoordinasi dengan BPH Migas untuk dibantu kuotanya. Tinggal kita mengusulkannya saja dan mereka bisa dibawa ke Operasi Merah Putih. Modalnya pun bisa diberikan. Ya, nanti follow up ya teknisnya. Oke, lanjut Bapak. Izin Ibu dan Pak Bupati, saya dari sini mau menyampaikan perihal keluhan dan permohonan bantuan kami dari nelayan budidaya rumput laut dari Jorongan. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2017 sampai ke 2019 sebelum COVID itu nelayan di sana sangat luar biasa sejahtera karena dalam periode 1 bulan panen itu bisa menghasilkan 200 sampai 300 ton untuk budidaya rumput laut. Namun dari 2019 sampai hari ini itu sampai 2023 terkena musim penyakit. Jadi yang menjadi peluang kami adalah bibit rumput laut yang tidak. Jadi di Jorongan ada 4 titik. Yang pertama di Desa Tawabi, kedua di Desa Purugala, ketiga di Desa Bonode. Yang keempat, kami juga membudidaya rumput laut di Pulau Widi. Namun kebutuhan kami adalah kami sekarang mengalami kesusahan titik. Bibit yang kami butuhkan ya sekitar 70 sampai 80 ton. Berapa rupiah itu? Ya. 80 ton itu berapa rupiah? Biasa bibit di kampung dijual per kilonya ya 6.000 per kilo. Jadi 80.000. 180 oke. Kita ada pengadaan bibit 2 miliar ya? Ya. Jadi untuk budidaya rumput laut tahun ini akan kita fokuskan di Morotai dan di Halmahera Selatan karena memang sudah jalan. Saya juga sudah bekerja sama dengan pihak swasta yang siap beli di lokasi dan siap memberikan pendampingan. Saran saya budidaya Bapak dibawa Koperasi Merah Putih juga atau bentuk lagi Koperasi Merah Putih sehingga Bapak dapat akses modal lunak juga untuk pengembangan ke depan. Banyak fasilitas yang didapatkan dari Koperasi Merah Putih. Diidentifikasi aja 4 titik untuk bantuan bibit rumput laut. Kemudian pertanyaan saya mendapatkan info bahwa di Pulau Widi banyak sekali bom ikan. Apa benar? Iya betul sekali Bu. Ada angkatan laut ya. Bahkan di Jorongan juga. Pak Bupati bisa keluarkan pergub, saya keluarkan pergub. Kalau ada bukti langsung ditangkap. Karena Widi itu saya bukan membandingkan potensi dengan kabupaten lain ya. Tapi hari ini secara mata Pulau Widi itu salah satu yang tercantik di Maluku Utara dan itu punya potensi untuk menjadi kawasan khusus pariwisata di kemudian hari yang sedang didiskusikan lebih lanjut. Jadi karang yang sudah dirusak tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi mohon, ini kan nelayan semua ya, coba disambung menyambung dari mulut ke mulut. Mohon dengan sangat saya mohon jangan pakai bom ikan di Pulau Widi ya. Karena jika Pulau Widi itu jalan, seperti Bali Baru, itu seluruh ekonomi yang ada di Gane, Saketa itu pasti akan hidup. Pariwisata kalau hidup itu dampaknya itu besar kepada ekosistemnya. Jadi mohon dengan sangat para nelayan, jangan bom ikan di Pulau Widi. Mohon juga dibuat perbubnya, nanti saya buat juga pergubnya. Kita kerjasama mungkin dengan Angkatan Laut untuk pengamanan hariannya ya. Udah itu aja ya, terjawab ya. Kami, provinsi, pemerintahan provinsi ada tujuan, Pak Bupati, pemerintah kabupaten ada tujuannya mencari solusi bagaimana masyarakatnya sejahtera dan mandiri. Semua masukan diterima, dicari solusinya. Jika dibutuhkan silahkan dibikin sebelum mati. Jadi kita sudah menyiapkan sebelum mati untuk tetap tidak ada jeda sehingga
pendapatan bisa terus jalan. Kemudian tunggu, tadi ada satu ngomong, oh ya, jadi makanya saya bilang penting untuk punya desa nelayan. Artinya kapal akan kita berikan kepada nelayan yang titik itu kita siapin juga cold storage, pabrik es, SPBUN. Jadi kita tidak membangun serentak, memang akan dipilih membangun per kawasan. Satu kawasan mandiri dulu dari hulu sampai hilirnya, baru kita pindah lagi, jadi ada yang jadi. Daripada bagi kapal, ada yang jadi. Jadi satu-satu pelan-pelan kita akan bagi. Memang konsep 5 tahun ke depan membangun dari hulu ke hilir lengkap per titik per kawasan. Terima kasih semuanya Bapak Ibu atas silaturahminya. Ini pertama kali saya turun di desa ini. Semoga saya sudah mendengar semua masukannya dengan baik. Akan ditindaklanjutinya secara cepat. Terima kasih. Kami mau melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan yang luar biasa untuk pembicara kita bersama dan juga Bapak Bupati Halmahera Selatan. Terima kasih kami ucapkan atas penantian dan kehadirannya. Ini mewakili Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana RTLH-nya? Ini mundur. Adik-adik mundur lagi deh. Oh, di sini banyak orang Ambon ya? Oh, kok bisa banyak orang Ambon sini? Banyak orang Maluku. Pak Kades. Yang punya rumah siapa? Permisi, Pak. Pak siapa? Pak Ance. Dari asli mana? Apa? Tumori. Dari sini. Oh, kerja apa? Punya tani. Punya lahan atau kerja dengan orang? Dengan orang. Bisa berapa satu bulan? Tergantung pendapatan. Kira-kira? Kalau satu bulan kira-kira kan kerja ini orang menau bikin gula. Oh, bikin gula merah. Jadi tergantung. 1 juta bisa? Kalau satu bulan bisa kan. 2 juta? Tetap sampai. 1,5. Punya istri? Ada. Oh, ini anaknya. Anaknya berapa? 1 ini. Baru kaweng? Selama kali dapat. Baru dapat. Tinggal sini so lama? 20 tahun lebih kapan? Oh, 20 tahun. Lahan punya milik sendiri? Milik sendiri. So, ada sertifikatnya? Belum ada sertifikatnya. Ibu dibantu ya sertifikatnya. Boleh, ini ruang tamu. Kamar tidur. Kalau hujan berarti air masuk dari bawah dan atas. Ya. Atas bocor. Itu bukan bocor lagi, itu tak buka. Bocor tuh itu ya, lubang-lubang itu bocor, itu tak buka. Itu masuk 1 kali berarti kalau... Ya, kalau hujan angin masuk. Lalu ibu pindah kemana kalau buat hujan? Ya duduk-duduk paling dibuka dulu. Sambil basah. Ya, Deng ade, tara masuk angin. Biasa ya. biasa kapan. Iya, ini harus total. Ayo lihat itunya. Minyak tanah ya? Masa pakai minyak tanah? Iya, Ibu sini, kan ibu sini. kalau minyak sudah habis pakai kayu apa bulu batang panas. Oh, minyak tanah susah dapat. Ya lain kali ada masuk toh, cuma kalau Jatah bulan ada berapa? uang, Setiap minggu dapat jatah. Oh, 1 dapat bulan. jatah. 1 bulan jatah berapa? 1 bulan 20 liter. Cuma lain kali kalau belum ada uang belum bisa ambil. 1 bulan 20 liter. Sudah ada jatahnya. Ada jatah di 1 liter berapa? 4.000. Berarti 4.500. makan hari-hari pakai kalau ndak ambilnya makan hari-hari doi pakai apa? Kalau ini petu aja kan belum bisa kerja nih toh kan bikin gula, cuma ada setengah karena kaki sakit. Kong jaga ojek saja sedikit-sedikit. Makanan bahan beli di pasar kah? Ada Iya, tanam sendiri? Pasar. Beli pasar. Susu? Iya, beli susu lagi. Minum susu setiap hari? Susu. Kamar mandi? Air dari mana? Ayo nggak ada kamu. Ini cuma mandi. Tampung? Dari? Air kan ada di sebelah itu ada keran.
Oh, ibu tenteng ke sini buat mandi. Ada selang. Oh, pakai selang. Terus kalau mau buang air? Ada di Bapak Mantu sana. Gue di Bapak Mantu deh. Ibu Kadis, bangun baru dapur kamar mandi ya. Yang punya rumah mana? Ibu Bupati mana? Jadi dapat dua-dua karena banyak yang mau dibikin. Ya. Ini ya Ibu buat tambah beli susu. Makasih Ibu. Ya. Ini. Nanti dikirim itu bahan dan upah. Jadi nanti swakelola bangunnya ya. Oke, kita harus pikirkan sistem yang baru lagi. Ya. Ya, makasih. Dadah. Dadah, Adek. Jangan nambah anak dulu ya. Ibu, jangan mau kalau dibikin anak. Cari pendapatan tiap bulan yang benar baru boleh tambah anak. Ya. Oke. Ibu yang kontrol. Doi bangun rumah. Bantuan hanya sekali. Tidak ada lagi bantuan. Doinya jangan bikin yang lain. Rumah. Yang paling penting itu rumah. Ya. Dah. So, ini Desa Tomori. Tadi kita lihat rumah penerima RTLH datang sendiri bersama ditemanin oleh Ibu Bupati Halmahera Selatan. Mau lihat apakah yang sudah dikurasi oleh dinas itu memang layak mendapatkan bantuan dan ternyata sangat layak. Oh, tuan rumah. Siapa namanya Pak? Pak Roy. Jadi Bapak tinggal sendiri sekarang? Di sini sudah sama-sama. Dengan 5 anak. Mari kita lihat. Kenapa nggak ditutup Pak lubang? Itu kan satu tinggal ambil papan sepotong. Anak 5, kamar tidur 2. Jadi Bapak tidur gabung dengan anak-anak. Oh, Bapak tidur sendiri. Aduh. Bapak tidur sendiri. Anak 5 satu kamar. Oh, di luar juga. Anak berapa laki-laki, berapa perempuan? Laki-laki? Siapa yang memasak? Anak, umur berapa yang masak? Kawin. Oh, kawin di sini juga? Tinggal dalam juga? Sepupu cucu? Cucu 4. Jadi anak 5 tambah suami 1, cucu 4. Dengan bapak? Ada yang sebelah, tinggal di sebelah bos. Jadi di sini berapa orang? 10? 8. 8. Kamar mandi? Kamar mandi saja. Ini kamar mandi. Air jalan. Air ambil dari sebelah lagi. Oh, bayar ke minta saja. Tong bayar di bank sama-sama. Berapa 1 bulan? Anak kelasnya 20, 30. 1 bulan. Bapak sekarang kerja apa? Cuma mau ojek. Bawa ojek. 1 bulan bisa berapa? Ya, ini apa 1 juta bisa? bisa juga. 2 juta? 1,5 juta ya? Buat makan cukup? Dan baru angsuran motor lagi. Oh, punya BPJS nggak? Sudah ada program BPJS di Halmahera Selatan, Pak Bupati. So, UHC prioritas juga. Jadi kalau sakit tinggal ke rumah sakit saja, bilang mau aktivasi. Jangan bayar pakai doi sendiri. Ya? Anak ada yang SMA? Ini persatu mau masuk SMA. Mau masuk SMA, uang komite juga gratis. Jadi SMA masuk gratis, tanpa bayar. Tinggal beli seragam